saya Surya Sanjaya Nur tentang perawatan arwana dan menangani segala hal-hal arwana. Bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe, like, dan komen. Dan bagi teman-teman yang telah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya, selamat malam teman-teman semua. Dan saya juga mengucapkan bagi teman-teman yang menunaikan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya menjadi amal dan berkah untuk teman-teman semua ya, supaya sehat-sehat selalu dan tetap berjalan lancar dengan ibadah puasanya ya teman-teman ya. Ya, selamat malam teman-teman semua. Kali ini saya mengupload video ya teman-teman ya, tentang judul piara SR tidak usah ribet ya teman-teman ya. Ya, kali ini saya akan berbagi ya pada teman-teman ya. Sebelumnya kali ini kita menyimaknya, teman-teman udah buka puasa, sudah apa, teman-teman boleh siapkan kopi ya kan, seperti saya ya teman-teman ya. Kita siapkan kopi sambil kita rokok supaya menyimak video ini dengan santai ya teman ya. Jadi supaya agak rileks, tidak tegang, dan supaya teman-teman bisa memahami ya kalau kita sampai rileks ya sambil ngopi sambil apa ya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, sudah banyak yang chat saya, Om Surya, saya pelihara arwana baby katanya ya kan, tapi katanya mesti pakai heater Om Surya ya kan, dan mesti pakai pengukur pH ya kan. Jadi harus ada semua, sedangkan saya nggak punya heater, nggak punya pH ya, pengukur pH air ya. Saya bilang ini emang teman-teman ini pemula ya, jadi saya mau jelaskan sekalian semuanya. Saya bilang nanti saya akan jelaskan, saya akan buat upload video supaya diperjelas ya. Dan ada lagi menanyakan, Pak Surya, kenapa kita rawat SR yang dari kecil itu katanya harus perawatannya lebih ekstra, lebih apa ya kan. Jadi saya juga bilang sama teman-teman itu nanti sekalian saya akan upload video, saya akan menjelaskan semuanya karena saya juga belum sempat ya. Jadi saya kumpulkan ya kan yang teman-teman yang menanyakan ya kan, nanti akan saya jawab di videonya. Sekarang saya akan menjawab ya. Dan ada lagi teman-teman yang dari Sukabumi ya, berapa hari yang lalu dia tanya begini, Om Surya kata dia, kenapa kalau pelihara SR mesti pakai garam dapur, bukan garam ikan ya katanya ya. Jadi semuanya nanti akan saya jelaskan juga ya kan, supaya lebih jelas nanti. Makanya saya bilang teman-teman siapkan kopi dan rokok. Nah, di sini saya akan menyimak perlahan supaya teman-teman tidak gagal paham ya. Makanya video saya jangan di skip ya. Dan yang paling lucunya lagi, ada satu pemula ya teman-teman ya, dia menanyakan saya, Om Surya, SR baby katanya teman saya tidak bisa dibesarkan di tank kecil ya, harus di tank besar. Nah, karena makanya kemarin saya upload video, siapa bilang SR baby di tank kecil tidak bisa besar nih, seperti ini ya, yang kemarin saya upload dari 13 cm dalam 1 bulan udah menjadi 18 cm. Sekarang udah 1 bulan lebih ya saya belum upload ini. Sekarang kira-kira nih ikan sudah ada 20 cm. Dan yang lebih ininya lagi, ini ikan tebal ya teman-teman ya, dia tebal dan lebar ya. Jadi kemungkinan 50% kemungkinan ini bisa menjadi sumo ya teman-teman ya. Jadi banyak teman-teman yang chat saya ya, menanyakan perawatan ya kan. Saya bilang perawatannya yang ditanyakan itu kenapa mesti ribet, makanya saya upload di sini. Piara SR tidak usah ribet-ribet ya, yang penting ikan sehat, mau makan, bisa besar, ikan tidak stres, itu sudah cukup ya dengan perawatan kita ya teman-teman ya. Jadi yang belum nama masuk juga menanyakan begini, Pak Surya katanya, ikan kalau dari kecil kita tidak pakai heater,
resikonya apa, ya kan. Dan kalau kita pakai heater, bagaimana, ya kan. Nanti saya akan jelaskan juga ya teman-teman ya, ikan yang memakai heater dari kecil dan yang tidak memakai heater dari kecil ya. Jadi semuanya saya akan jawab di sini teman-teman ya. Jadi saya akan menerangkan sama teman-teman ya kan. Ya teman-teman menyimaknya jangan terlalu tegang ya teman-teman ya. Kita ngopi-ngopi dulu ya teman-teman ya. Biar ini agak santai ya. Biasa saya buat video tidak sesantai ini. Kali ini saya akan membuat santai supaya teman-teman bisa lebih menyimak ya bagaimana ya kan. Jadi tidak terlalu tegang ya teman-teman, juga boleh sambil ngopi yang sambil rokok ya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, kenapa piara SR tidak usah dibikin ribet ya kan, tidak usah ribet-ribet. Jadi intinya gini teman-teman, kalau kita piara SR hanya kata-kata orang ya, kamu piara SR harus pasang heater, harus pasang pengukur pH, tanknya harus besar ya kan, harus pasang harus kita pakai sump filter, paluatok heater ya kan. Itu kan secara langsung kalau pemula juga mikirnya udah ribet ya, sedangkan maaf ya kalau kita hanya yang pas-pasan ya kan, kita hanya bisa beli SR ya, SR baby ya kan, 13 atau 15 cm. Uang kita sudah pas-pasan, sudah beli tank, sudah apa ya kan, harus beli heater lagi, harus beli pengukur suhu, harus pakai sump filter. Itu kan kayaknya nggak mungkin ya. Jadi sebelumnya juga udah ribet ya. Jadi gini teman-teman, itu ikan tidak usah pakai sump filter, tidak usah pakai pengukur pH ya kan, tidak usah pakai heater, itu nggak masalah. Kenapa saya bilang nggak masalah? Yang penting perawatan arwana kita, airnya ya teman-teman ya. Air kita nomor 1, kita harus endapkan. Setelah kita endapkan, itu kita ambil atasnya aja ya teman-teman. Yang paling bawah itu kalau bisa sebelum kita pakai kita sedot dulu. Jadi yang bawah kita buang ya teman-teman ya. Jadi endapan itu banyak kandungan zat-zat ya, itu kita buang, kita amankan, baru kita pakai ya teman-teman ya. Penting air. Kedua, perawatannya ya teman-teman ya. Kita cukup memakai garam dapur dan amoxicillin ya kan. Awal teman-teman beli SR seumpama teman-teman udah isi tank, air udah diendap, teman-teman masukkan amoxicillin. Kalau tank teman-teman 100 sampai 120, teman-teman bisa masukkan amoxicillin 500 ml 2 butir. Dan teman-teman masukkan garam dapur. Untuk tank 100 sampai 120, teman-teman bisa masukkan 1 gelas kopi kecil ya. Nah, jadi paling gampang pakai gelas ya. Kalau teman-teman mau pakai takaran sendok makan juga bisa ya. Takaran sendok makan sekitar 10 sampai 12 sendok ya teman-teman ya. Jadi setelah teman-teman masukkan, teman-teman besok ikan baru mau datang. Nah, kita hari ini kita masukkan amoxicillin dan kita masukkan garam dapur ya kan. Besok ikan datang baru kita masukkan ke tank. Tapi sebelum masukkan tank, kalau bisa ikan bisa beradaptasi dulu ya. Bungkusnya jangan dilepas, kita apungkan di tank dalam kira-kira 5 sampai 10 menit baru kita lepas ya kan. Itu awal ya teman-teman ya. Jadi khususnya untuk pemula ya, kalau kita mau pelihara arwana kita pakai dulu garam dapur, amoxicillin. Gunanya ya di sini saya jelaskan juga ya. Garam dapur kita menetralisir air yang baru kita isi dan membasmi segala, menetralisir kayak ada sisa-sisa zat air seperti kaporit atau air tanah ya, seperti zat besi atau apa ya teman-teman ya. Dan amoxicillin kita masuk itu kita untuk menjaga ikan kita supaya badannya, tubuhnya sehat, bodinya kuat ya. Bakteri-bakteri atau virus-virus juga akan mati ya teman-teman ya. Poin pertama di situ kita sudah ada antibodi untuk ikan kita ya kan.
Udah, kita cukup pasangkan filter ya. Teman-teman nggak usah pakai filter. Nah, ini saya cuma pakai tempat makan ya, saya bolong. Saya cukup pakai kaleng jahe atas kapas. Pakai filter biasa doang. Saring, yang penting air bersih, ya kan. Jadi tidak harus pakai filter, top filter, ataupun pakai oksigen. Ada tamu-tamu oksigen itu kita nggak usah diribet-ribet, ya kan, biar arwana. Ya, jadi ikan udah masuk. Nah, biasanya kalau arwana baru masuk dia agak stres, mungkin dia takut bisa mojok, bisa naik ke atas, ataupun orang datang ke tank lewat dia kan ngegibet ya teman-teman ya. Itu udah lumrah ya, biasa ya. Jadi ikan perlu beradaptasi ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang tidak mau pakai background belakang di samping, teman-teman bisa pakaikan. Lebih amannya sebelum masukkan ikan, pakaikan background. Ya kan? Background yang paling bagus warna putih ya teman-teman ya. Tapi teman-teman kalau mau pakai warna biru atau hitam ya silakan ya teman-teman ya. Jadi setelah 5 hari teman-teman cukup WC. Awal pertama kali WC cukup 30% ya kan. 30% teman-teman WC. Amoxilin tidak usah dimasukkan lagi ya teman-teman ya. Teman-teman bisa masukkan garam dapur aja, tapi takarannya karena WC-nya 30%, jangan seperti awal, kita kurangi ya teman-teman ya, supaya tidak terlalu banyak juga. Tapi kalau garam dapur kebanyakan juga akan jadi masalah ya, tidak membuat ikan mati atau bermasalah ya, kecuali teman-teman masukkannya 1 kilo ya, mungkin itu akan mati ya teman-teman ya. Teman-teman relax sedikit sambil ngopi-ngopi ya kan, menyimaknya. Kali ini saya benar-benar upload video sambil kita sharing-sharing ya teman-teman ya, tidak terlalu tegang ya teman-teman ya. Mungkin agak berdurasi tapi teman-teman bisa tidak gagal paham ya teman-teman ya. Jadi perawatan gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman mulai kasih makan, beri dia makan. Teman-teman kalau bisa pertama kali ikan baru datang kasih makannya jangkrik, karena kalau jangkrik itu dia tidak keras dan gampang dicerna teman-teman ya. Soalnya kalau ikan kita stres atau apa itu kayak patah ulat ataupun udang itu kan agak, atau kodok itu kan keras ya, jadi agak susah dicerna. Ikan stres itu lebih lambat lagi ya, dia metabolismenya itu rendah, jadi untuk mencerna makanan susah ya. Jadi untuk metabolisme ikan ini juga perlu teman-teman ya. Makanya kalau kita mau pakai garam dapur itu kan ada kandungan jodium ya teman-teman ya. Jadi yang teman-teman menanyakan bedanya garam dapur dan garam ikan, di sini saya tegaskan, saya tidak bilang garam ikan itu jelek ya, bagus. Cuman kalau saya hanya menggunakan garam dapur, karena garam dapur ada kandungan jodium. Jadi kandungan jodium itu bisa menaikkan metabolisme ikan ya. Metabolisme naik, ikan akan agresif, tidak stres, dan dia akan semakin sifat predatornya keluar, dan dia mencegah kekurangan ikan juga butuh jodium ya teman-teman. Seperti orang juga perlu jodium ya, supaya tidak pondok atau tidak apa ya, ikan juga ya. Jadi di situ ya bedanya ya teman-teman ya. Jadi ikan mental ikan kita juga bisa naik ya teman-teman ya, bisa lebih, orang bilang lebih hot ya teman-teman ya. Jadi setelah 5 hari teman-teman WC 30%, teman-teman cukup tambahkan garam dapur setengah dari yang pertama ya. Nah, kalau kelihatan ikan sudah enak, sudah makannya udah nafsu, ikan tidak bermasalah, udah teman-teman nggak usah diribet-ribetin. Kalau kata orang, kamu mesti lihat ikan ini bagaimana ya kan. Seumpama ikan teman-teman baru kasih makan hari itu, besok biasa makan jangkrik 10, kok jadi makan 5 atau 7 ya kan. Terus temennya bilang, wah ikan kamu bermasalah tuh gini-gini. Jadi kan teman-teman pusing,
waduh ikan saya kenapa, jadi beban pikir, akhirnya malam nggak bisa tidur, kerja keganggu, makan gak enak, fokus di omongan dari orang itu ya kan. Padahal sebenarnya ikan kadang-kadang hari ini dia makan kenyang, besok dia makan porsinya kurang, itu nggak masalah teman-teman. Jadi jangan dibikin ribet, jangan kita pusingkan ya kan. Ya udah, ikan mau makan segitu kita kasih ya kan. Seperti kayak kita teman-teman ya, kalau kita lagi nafsu makan, lagi kita mau makan enak, makan bisa nambah. Tapi kalau lagi makan yang nggak enak, kita lagi nggak nafsu, makan sedikit kan nggak jadi masalah. Yang penting teman-teman nggak usah dengerin kata orang ya kan. Teman-teman cukup lihat ikan kita, kalau ekornya tidak nguncup, selayar bawah, selayar atas tidak nguncup, ikan berenangnya enak, dayung tidak nguncup, tidak turun, ataupun bersandar di bawah dayungnya ini, ikan teman-teman saya pastikan sehat. Teman-teman nggak usah dengar yang beginilah ya kan, ikan kamu sakit, makannya kurang apa segala ya kan, nggak usah pusing. Jadi teman-teman kalau pusingin jadi ribet teman-teman ya kan. Jadi akhirnya teman-teman terganggu, malam nongkrong di tank lihatin ikan, besok mau kerja ya kan, akhirnya sampai malam, besok kerja kesiangan, bos kita marah-marah ya teman-teman ya. Jadi pelihara arwan itu nggak usah diribet. Kita lihat ikan kita sehat, oh nah ini makan sedikit, nggak jadi masalah teman-teman. Yang penting kita jaga air satu, perawatan kita ya kan. Pakai garam dapur, saya pastikan teman-teman, ikan ini baru datang sampai sekarang saya cuma memakai garam dapur dan amoxicillin, dan sebelum-sebelumnya ikan saya sampai besar juga semuanya ya. Tidak ada pernah sakit ya teman-teman ya. Dan teman-teman yang telah pakai juga bisa udah membuktikan sendiri ya. Saya cuma pakai filter doang, penyedot atas, pakai kapas dan karang jahe. Selebihnya tidak, cuman saya ganti air 5 hari sekali, saya sedot 50%, saya tambahkan air, pakan saya jaga. Ini karena ikan sudah agak besaran, tiap WC saya masukkan garam dapur ya kan. Tapi kalau ikan teman-teman masih size 13 sampai 15, kalau bisa 2 kali pergantian air baru memakai garam dapur. 1 bulan sekali masukkan amoxicillin. Ikan dari pertama masuk amoxicillin, sebulan kemarin pas 3 Maret saya masukkan lagi amoxicillin. Sampai sekarang ini ikan tetap bagus ya, malahan ya gemuk apa, dan agak melebar ya, ikan juga besar ya. Jadi yang teman-teman menanyakan di tank kecil apakah ikan bisa besar, yang kata temannya tidak bisa besar, ini buktinya ikan ini 1 bulan lebih dari size 13 sekarang sudah 20, dan ikan menjadi tebal, lebar. Tank cuma ukuran 50 kali 25 ya teman-teman ya. Ini sengaja ikan saya belikan dari kecil karena teman-teman yang mencet saya, tolong jelaskan apakah tank kecil ikan bisa besar. Saya sengaja saya cari tank kecil, saya cari ikan kecil ya teman-teman ya. Nah, ikan ini agak minus ya di badannya ya, kena luka ya, tapi sekarang udah sembuh, sisik sudah sembuh, udah bagus, cuman masih belegok dan kelihatannya jadi SR unik ya teman-teman ya. Ya, kita ngopi-ngopi dulu teman-teman ya. Jadi yang teman-teman yang menanyakan lagi apakah perlu pakai heater dari kecil sampai besar ya. Jadi saya jelaskan di sini ya. Memakai heater itu sebenarnya bagus. Ikan air jadi hangat, kesehatan ikan terjaga. Saya tidak bilang pakai heater jelek, pakai heater bagus. Cuma ya kan, di sini saya tegaskan, ikan itu atau kita pelihara itu dari kebiasaannya. Kalau kita pelihara dari kecil, kita kebiasaan pakai heater, ya ikan otomatis akan menjadi manja ya teman-teman ya. Ya sudah besar dia manja. Seumpama pas lagi mati lampu, kalau mati lampu 1 jam 2 jam mungkin nggak masalah ya teman-teman. Kalau mati setengah hari atau 1 hari, ikan akan merewel teman-teman ya kan. Dia bisa mogok makan, dia bisa stres karena pH airnya berubah, hangatnya, suhu airnya itu dari hangat jadi dingin ya kan.
ataupun dari pergantian cuaca, misal dari musim kemarau terus ke musim dingin mati lampu, udah, atau musim dingin kemarau mati lampu. Kalau tidak mati lampu nggak masalah, ya kan. Tapi namanya kita memakai listrik, dibilang nggak bisa mati lampu selamanya, nggak mungkin ya teman-teman, pasti ada mati lampu. Nah, jadi gunanya kita rawat ikan tidak memakai heater, ikan kita menjadi kuat fisiknya. Kita biasakan dari kecil, biarpun pergantian cuaca dari hujan ke panas, panas ke hujan, mati lampu setengah hari, 1 hari, 2 hari mati lampu pun ikan nggak masalah, kuat. Cuman ada triknya teman-teman. Jadi kalau ikan teman-teman mati lampu, supaya bisa bertahan, kalau udah biasa memakai heater, dia bertahan. Teman-teman selama lampu itu belum nyala, teman-teman jangan kasih makan, ya kan. Soalnya kalau teman-teman kasih makan, kalau mati lampu kan otomatis filter, aerator semua akan mati. Teman-teman ikannya makan kekenyangan dia ngap, dia kan perlu oksigen. Nah, di situ nggak ada oksigen. Jadi waktu mati lampu, teman-teman jangan beri dia makan, puasakan. Lampu sudah nyala, teman-teman boleh memberi makan. Ya teman-teman, itu triknya teman-teman ya. Kalau teman-teman mati lampu, ikan aerator apa semua mati, teman-teman kasih makan, ikan akan ngap, akan mangap, kurang oksigen, itu bisa jadi kendala ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya untuk mengenai pH air ya teman-teman ya. Teman-teman yang menanyakan perlu pakai pH air, kalau saya bilang tidak perlu memakai pH air. Untuk mengukur pH air itu juga bagus, tidak jelek ya kan. Saya tidak membilang jelek ya, bagus. Cuman kalau pribadi saya tidak perlu, karena saya sudah jaga air dan saya sudah menetralisir air. Saya udah merawat ikan saya, ya kan, dan ikan tetap sehat ya. Kenapa saya masih perlu pakai pengukur pH air? Teman-teman pakai pH pengukur air, begitu teman-teman lihat pH-nya turun, teman-teman luar stres. Waduh, pH-nya turun atau pH-nya naik, wah gimana, ribet. Tadinya lagi kerja, waduh ntar dulu urusin ikan dulu, takut mati, takut apa, terganggu, ya kan. Karena teman-teman lihat pengukur pH-nya, pH-nya turun atau pH-nya naik, bukan karena itu jadi ribet, ya kan. Yang penting ikan kita sehat. Kita tidak memakai pH pengukur air kan, kita nggak jadi pusing teman-teman. Oke, ikan kita sehat, kasih makan, ikan mekar terus, bagus, sehat, agresif, ya kan, itu udah cukup teman-teman. Jadi kenapa saya bilang PRSR tidak usah dibikin ribet. Nah, kadang-kadang kalau dibikin ribet teman-teman ya, kayak kita contohnya pemula ya teman-teman ya, dia baru memelihara arwana, beli arwana. Saking senangnya karena baru memelihara arwana dan pemula, dia tidak tahu cara merawat arwana bagaimana, triknya bagaimana, hanya dengar dari omongan orang, ya kan. Mesti pasang heater, kenapa dia besok beli heater teman-teman, dia nyalakan heater, terus dengar lagi pakai pengukur pH, dia beli lagi pengukur pH, ya kan. Terus harus pakai sound filter, waduh belum gajian nih, nggak ada duit beli sound filter, pusing kan kepala kan, pinjam sama bos beli sound filter. Akhirnya pengeluaran banyak ya teman-teman ya. Kalau itu kan namanya bikin ribet, bikin pusing ya kan. Terus harus ditongkrongin katanya, lihat ikan bagaimana. Jadi kalau kita semakin terlalu memusingkan, itu ikan jadi nggak benar teman-teman, ya kan. Ada aja teman-teman jadi gangguan. Ada kotoran sedikit, wah sedot, tambah air. Ada kotoran dikit, sedot, tambah air. Sebenarnya tidak perlu teman-teman, ya kan. Ikan WC paling bagus 5 hari sekali, karena pH airnya tidak berubah, ya kan. Jadi ikan tetap stabil. Dan waktu mengganti air baru WC, air harus diendapkan. Sebelum dipakai, endapan di bawah disedot dulu, ya kan. Setelah WC pakai garam dapur, ya kan.
Terus 1 bulan sekali teman-teman masukkan amoxilin 2 butir. Ikan teman-teman dari kecil mau sampai gede, mungkin sampai bosan, sampai sudah tidak ada, ikan teman-teman nggak bakal pernah sakit ya. Asal teman-teman rawatnya dengan benar ya, beri pakannya yang benar ya kan, porsi pakan dia ya kan kita atur ya kan. Memang teman-teman mau push bagus ya kita push, tapi kita lihat juga ya kita push apa pakannya. Kalau kita push pakannya kodok, kalau bisa jangan teman-teman, karena kodok ada tulangnya, dia keras dan dia akan susah dicerna ya teman-teman ya. Teman-teman push kodok yang jatuhnya bukan ikan teman-teman gede, ikan teman-teman besar, yang ada ikan teman-teman nanti kembung perut celentang ya kan. Saya pernah ada bikin upload video ya, pemberian pakan kodok yang harusnya bagaimana ya kan, tidak melebihi dari 2 ekor ya kan. Itu pun kalau ikan masih size-nya tidak besar, 2 hari sekali. Kalau teman-teman mau memberi setiap hari boleh dengan takaran kodok kecil, cukup 1 ekor ya kan. Tapi kalau teman-teman pushnya jangkrik, ular tongkong, nggak jadi masalah teman-teman ya kan gitu. Jadi kita harus tahu juga ya kan bagaimana cara ngapus makan, semua saya ada di upload video saya teman-teman ya. Nah itu cara perawat arwana. Jadi kita nggak ribet. Kalau nggak teman-teman bisa minum bodrek teman-teman ya kan. Lihat arwana sedikit ya kan, waduh arwana saya kok hari kemarin makan 10, sekarang makan 4. Wah pusing pala ya kan. Lihat, wah mungkin ini kotor, sedot, padahal ikan masih kenyang ya kan. Kita kalau kemarin makan 10, hari ini makan 4, kita lihat ekornya masih mekar, birai bawah, birai atas mekar, dayung bagus, berenang bagus, udah nggak apa-apa teman-teman ya kan. Pagi masih, sore coba kasih lagi, kalau nggak besok lagi ya kan. Jadi kadang-kadang ikan juga teman-teman ya, pakannya ada yang milih-milih teman-teman ya, ada yang pakan ini dia nggak mau makan, pakan itu nggak makan, itu dari kebiasaan teman-teman. Makanya kalau ikan teman-teman dari kecil, teman-teman biasakan hari ini kita jangkrik, kasih ulat hongkong ya kan, terus kita selingkan ya kan, sekali-sekali udang sedikit lah supaya dia mengenal udang ya kan. Terus kita kasih makan cacing tanah ya, makan cacing tanah teman-teman, ikan teman-teman bagus. Itu saya anjurkan kasih makan cacing tanah, itu paling bagus, proteinnya tinggi, untuk menaikkan warnanya juga bagus. Ikan kondisi badannya tidak terlalu tinggi dan hormon tidak terlalu tinggi, jadi ikan akan stabil terus ya kan. Tapi pemberian cacing tanah juga teman-teman harus cuci dulu ya teman-teman ya, baru kita beri makan ya. Jadi di situ saya jelaskan ya teman-teman ya, cara-cara merawat arwana. Teman-teman bisa lihat arwana saya kan, ini kemarin 13 ya, kecil badannya, tipis, minus lagi ya. Tapi sekarang jadi unik, malam badannya tebal, lebar. Perawatannya cuma begitu doang ya kan. Yang kemarin juga ikan saya sampai besar-besar, semua rawatannya yang ada di video-video tuh ya kan, teman-teman bisa lihat. Itu ikan dari size kecil semua, ada yang dari 20 cm sampai 50, ada yang dari 25 cm sampai 40 lebih, ada yang dari 17 cm sampai 49 cm ya kan. Dari kecil sampai besar nggak pernah sakit ya kan. Ada yang saya upload video, satu ikan saya mati bukan karena sakit, mati kesetrum teman-teman. Jadi itu hari saya pernah oprek arwana ya teman-teman. Jadi pengalaman juga ya teman-teman, oprek arwana saya mau masang heater. Heater kan saya tidak pasang dari kecil, saya pasang heater ikan kalau lagi ada masalah, ikan sakit, ikan kendala, baru pasang heater. Kalau ikan tidak sakit saya tidak pasang heater, karena ikan saya kemarin habis oprek saya pasang heater. Tapi heater itu saya kan tidak pakai, saya pakai kalau ikan kendala. Ikan saya nggak ada kendala-kendala, saya gulung-gulung, taruh di bawah meja ya. Saya nggak tahu kabelnya ada digigit tikus ya teman-teman ya, jadi sempoak ya.
Saya pasang heater malam, saya langsung pergi tidur, saya nggak tahu. Pagi-pagi ikan saya celentang. Celentang saya mau pegang ikan, saya kesetrum teman-teman. Kok ada setrum ini air. Jadi langsung saya matikan satu-satu, saya coba mainin setrum, akhirnya ternyata heaternya teman-teman. Jadi udah saya cabut heaternya, ikan saya udah sekarat sekali teman-teman ya. Saya sudah berusaha bagaimana, akhirnya tidak tertolong juga. Jadi saya lihat kabelnya ada yang kegigit tikus terus ke air ya kan. Heater saya 100 watt ya, kalau nggak salah itu ada yang setrumnya. Jadi itu, jadi teman-teman kalau menyimpan heater juga kalau bisa dibungkus rapi, jangan tergeletak itu aja. Kalau kegigit tikus apa kabel juga bisa sobek, lapisnya akan bisa setrum ikan ya teman-teman ya. Nah, jika teman-teman arwananya sudah besar, sudah piara, ya kan pakannya udah 30 sampai 30 up ya. Nah, teman-teman di sini berperan ya. Ya, kalau bisa sih dari 25 cm ya, teman-teman mulai berperan ya. Kita bentuk dia anatomi, ya kan. Teman-teman pasangkan arus, ya kan. Jadi kalau sudah 25 cm, teman-teman setiap WC teman-teman gunakan garam dapur, ya kan. Teman-teman pasang arus, mainkan arus supaya kita membesarkan ekor, memanjangkan dayung ya teman-teman ya. Kita gunakan arus, ya kan, kita mainkan arus, pakan kita atur teman-teman. Nah, kalau dari kecil sampai 20-25 cm kita push makannya, nggak masalah. Di 25 kita mainkan arus, bentuk dia ekor, birai, dan dayung. Jadi tiap pergantian tiap kali WC kita pakai garam dapur, sebulan sekali tetap amoxilin, ya kan. Kita mainkan arus, pakan kita atur, baru kita mulai bentuk anatomi. Teman-teman mau langsung mau naikkan warna juga bisa, di set 25 juga sudah bisa di training yang bisa di progress ya. Tapi kalau teman-teman mau bentuk body dulu, kalau bisa jangan di training. Kalau teman-teman mau naikkan warna, naikkan silakan. Tapi kalau teman-teman lagi mau bentuk anatomi dia, usahakan jangan di progress dulu. Soalnya kalau kita lagi mau membentuk anatomi, kalau di progress itu tidak maksimal ya teman-teman ya. Ya teman-teman, jadi saya menjelaskan di sini pada teman-teman, tujuan saya sekali lagi saya ingin berbagi, ya, tidak bermaksud menggurui ya, ataupun apa ya, saya hanya sharing-sharing berbagi tentang perawatan arwana, menangani arwana ya kan. Dan teman-teman juga jangan berkecil hati kalau kita pelihara arwana, biarpun arwana kita anatominya pas-pasan, kita rawat dengan benar sepenuh hati, ikan akan enak dipandang ya. Kita naikkan warna juga enak ya teman-teman ya. Jadi apa teman-teman yang sudah chat-chat saya di sini, saya sudah jelaskan semuanya ya. Semoga teman-teman bisa memahami dan tidak gagal paham. Makanya hari ini saya upload video, kita sambil santai, sharing-sharing sambil ngopi, sambil ngerokok ya teman-teman ya, supaya tidak terlalu tegang dan teman-teman bisa tidak gagal paham ya teman-teman ya. Ya, jadi kalau teman-teman sudah warnanya sudah besar, udah 25, teman-teman mainkan arus, ya kan. Kira-kira dia udah 30 cm baru teman-teman progres, ya kan. Tapi kalau teman-teman mau langsung dari 25 cm langsung progres, mau menaikkan warna juga silakan, ya kan. Tapi kalau saya biasanya saya mainkan arus, saya juga langsung progres, ya kan. Nanti kalau udah di size 40, warna udah naik, anatomi udah dapat, ya kan, teman-teman cukup, ya kan, pertahankan anatomi, warna satu hari cukup di training 3 jam aja. Dan teman-teman beli pakan Jerman yang kandungannya panas Jerman. Kalau kelabang juga panas ya, cuman kalau bisa kelabang jangan teman-teman. Ikan kalau udah makan kelabang biasanya
nanti dia kecanduan, pakan lain dia nggak mau makan ya teman-teman ya. Sekali-sekali boleh kita beli pakan kelabang, tapi kalau kita sering nanti pakan lainnya tidak mau makan ya teman-teman ya. Jadi di sini yang berhati-hatilah teman yang menggunakan pakan kelabang tiap hari. Nanti takutnya ikan teman-teman tidak mau makan yang lain ya. Jadi teman-teman beri kandungan yang panas, ulat Jerman, ulat Hongkong, kelabang, cicak, kadal. Ya kan. Ikan saya yang kemarin-kemarin itu saya sering kasih cicak ya. Cicak panasnya sangat tinggi teman-teman ya. Itu untuk mempertahankan warna paling bagus ya teman-teman ya. Jadi Jerman pun bagus ya, kata teman yang lebih gampang cari di pasaran ya, ulat Jerman banyak yang lebih gampang. Jadi sambil progres kasih Jerman ya kan, itu akan cepat naik. Dan untuk udah naik warna juga kita pakan Jerman, itu ikan juga warnanya akan bertahan ya teman-teman ya, karena ada kandungan panas. Saya pernah bilang ikan kalau bahannya panas, suhunya panas, dia warna akan naik dengan tersendirinya dan akan mempertahankan warnanya ya teman-teman ya. Nah di sini mengenai Jerman saya jelaskan juga. Ada teman-teman yang menanyakan, "Oh Surya, katanya ikan kalau makan Jerman terus bisa ambil." Di sini saya jelaskan, menurut berdasarkan pengalaman saya, ikan saya makan Jerman dan semua makan Jerman, nggak ada yang namanya ambeien. Saya bilang itu mitos. Ya kan? Kalau teman-teman kasih Jerman yang kurang sehat, mungkin bisa. Makanya teman-teman kalau mau kasih ulat Jerman, teman-teman lihat kalau Jerman yang sudah lemes, sudah kaku, udah mengeras, itu teman-teman jangan kasih. Cari yang Jerman yang gesit, yang lemes, ya kan. Mungkin kadang-kadang kan Jerman ada yang mati, ada yang dia udah keras, dia mau hitam kan, tapi masih hidup, tapi masih udah kaku, dia lempeng. Nah teman-teman kasih makan, itu yang bahaya teman-teman, karena Jerman itu sudah mau mati, dia sudah keras. Itu pasti kalau Jerman aja udah mau mati, pasti dia ada sesuatu ya. Makanya dia mau mati. Nah, kita kasih ke ikan ya, terjadilah. Makanya kita kasih Jerman yang gesit, yang lincah. Kalau yang udah keras-keras, sudah bengkok-bengkok tapi masih hidup, buang aja, jangan dikasih makan ya teman-teman ya. Gitu. Jadi saya rasa untuk video kali ini cukup berdurasi ya teman-teman ya. Kita sambil ngopi-ngopi, ngerokok-ngerokok ya kan. Tapi teman-teman nggak paham ya kan. Bila teman-teman masih ada kurang mengerti, teman-teman bisa komen di sini, tanyakan, saya akan jawab, atau bisa chat saya ke WA 0838 0741 2669. Semoga video saya kali ini bermanfaat ya teman-teman ya. Teman-teman yang pemula juga kalau ada kendala, saya banyak ya upload video ya, mengatasi arwana apa, mengatasi arwana, teman-teman bisa cari, teman-teman bisa lihat ya. Dan teman-teman bisa sharing-sharing ke saya. Sekali lagi tujuan saya hanya berbagi ya, tidak bermaksud lain, hanya sharing-sharing untuk supaya teman-teman ataupun pemula merawat arwana tidak kecewa dan ikan tetap sehat. Dan bagi teman-teman yang ikannya sehat semua juga saya doakan supaya ikannya menjadi apa yang diinginkan, bisa tercapai ya, bisa bagus, bisa merah, dan bisa menjadi juara di kontes ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ya teman-teman semuanya ya. Sekali lagi teman-teman, semoga video saya bermanfaat. Kalau saya ada kata-kata salah ataupun apa, tolong dimaafkan, ataupun teman-teman boleh komen ya kan, kesalahan saya di mana, teman-teman bisa komen di sini. Tapi saya berbagi ini atas berdasarkan pengalaman saya pada teman-teman, bukan hanya sekedar berbagi omongan yang bukan-bukan ya. Ini berdasarkan perawatan arwana saya selama ini ya teman-teman ya. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe, like, dan komen supaya channel saya bisa berkembang. Dan bagi teman-teman yang telah subscribe, saya ucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih. Dan teman-teman sekali lagi, bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa ya teman-teman ya. Salam satu hobi teman-teman, terima kasih.